warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Aceh berkolaborasi dengan Universitas Mustamus Karachi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, kelompok 3, semester 5 dan 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mai Simahati, SEMM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 10 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi komponen sistem manajemen. Sebelum kami masuk dalam pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Dewi Ananda dengan NIM 220261201342. Dan selanjutnya Cebulan Amanda dengan NIM 220261201155. Dan selanjutnya Nurwadia dengan NIM 220261201070. Dan selanjutnya Adriana Kuhambo dengan NIM 202361201151. Dan selanjutnya Riza Fitria dengan NIM 220261201043. Dan selanjutnya para Nurjihan dengan NIM 220261201451. Dan selanjutnya Irma Wati Siti Halimah dengan NIM 202361201124. Dan selanjutnya Siti Najwa Pasya dengan NIM 220261201114. Dan selanjutnya Muhammad Ridwan dengan NIM 220261201237. Dan yang terakhir ada Syarif Hidayatullah dengan NIM 220261201449. Baiklah, kami dari kelompok 3 mempresentasi materi dengan judul komponen sistem manajemen. Pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras yang setiap elemen komputer bersifat fisik seperti monitor, keyboard, dan berbagai lainnya. Hardware dapat dikategorikan menjadi komponen internal dan eksternal. Nah, untuk komponen internal diperlukan agar komputer dapat berfungsi dengan baik ketika dioperasikan. Sementara komponen eksternal atau yang biasa disebut dengan perangkat peripheral dipasang ke komputer untuk menambah dan meningkatkan fungsionalitas komputer. Lalu, fungsi utama dari perangkat keras komputer adalah memberikan dukungan untuk fungsi utama komputer seperti input, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Komponen hardware. Yang pertama adalah motherboard. Motherboard adalah sebuah papan sirkuit besar yang berisi beberapa bagian terpenting dari komputer seperti CPU, heatsink, RAM, dan hard drive. Motherboard berfungsi sebagai pusat yang mengendalikan komponen-komponen tersebut berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua ada prosesor atau CPU. Adalah otak komputer yang bertugas untuk memproses dan mengeksekusi instruksi digital dari berbagai program. Komponen yang ketiga adalah hard drive, adalah ruang penyimpanan data secara permanen dan sementara, bahkan saat komputer sudah dimatikan sekalipun. Banyak hard drive yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data, tetapi banyak juga komputer baru yang menggunakan solid state drive yang lebih cepat dan tahan lama. Poin yang keempat adalah RAM, atau yang biasa disebut dengan Random Access Memory, adalah penyimpanan sementara yang digunakan komputer setiap kali melakukan perhitungan. Namun, kita tidak dapat menyimpan file di sana karena RAM dihapus setiap kali komputer dimatikan. Optical drive adalah perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis data dari media optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray. Perangkat ini menggunakan laser untuk membaca data dari cakram yang berisi informasi. Optical drive berguna untuk memutar film, musik, atau menginstal perangkat lunak dari CD atau DVD. Komponen hardware selanjutnya adalah VGA card atau video graphic array, adalah perangkat keras yang bertanggung jawab untuk mengolah data grafis dan menampilkannya ke layar. Kartu grafis ini sangat penting bagi pengguna yang memerlukan grafis tinggi seperti gamer atau desainer grafis. VGA card berhubung ke motherboard dan memiliki unit pemrosesan grafis atau GPU.
serta memori khusus untuk mengelola dan meningkatkan performa visual. Sound card atau kartu suara adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer menghasilkan suara yang dapat didengar melalui speaker atau headphone. Kartu suara ini mengubah data digital menjadi sinyal analog sehingga bisa dinikmati sebagai audio. Selain itu, sound card juga memungkinkan input suara seperti dari mikrofon untuk diproses dan direkam oleh komputer. Komponen hardware selanjutnya ada keyboard, adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke komputer. Keyboard biasanya memiliki tombol alfanumerik, huruf dan angka, serta tombol fungsi dari kontrol lainnya yang membantu pengguna dan melakukan berbagai tugas di komputer. Mouse merupakan perangkat input genggam yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dengan menggerakkan kursor di layar dan memilih atau mengklik item. Monitor adalah perangkat tampilan yang menampilkan informasi dan grafik dari komputer secara visual. Monitor memiliki berbagai ukuran, resolusi, teknologi, misalnya LCD dan LED. Printer adalah perangkat output yang menghasilkan salinan fisik dari dokumen atau gambar digital ke dalam bentuk cetak di atas kertas. Terdapat berbagai jenis seperti printer, inkjet, dan laser. Berikut pengertian dari software. Software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah yang mana pengoperasiannya dilakukan oleh mesin komputer itu sendiri. Software merupakan perangkat yang tidak ada bentuk fisiknya namun dapat digunakan. Software berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi tertentu. Jadi software dibagi menjadi dua, yaitu sistem dan aplikasi. Sistem tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu sistem navigasi, program utility, dan program khusus. Di dalam sistem terdapat aplikasi. Aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap pakai dan digunakan untuk membantu penggunanya itu sendiri. Oke, seperti yang kita ketahui, brainware adalah seseorang yang memanfaatkan sistem komputer. Orang-orang yang memanfaatkan sistem komputer ini terbagi dan dikelompokkan menjadi 4 tingkatan berdasarkan sistem pemanfaatannya. Yang pertama di sini ada sistem analisis data. Sistem analisis data adalah seseorang yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak. Nah, yang kedua ada programmer. Programmer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai salah satu atau banyak bahasa programan seperti bahasa C, Pascal, Java, dan lain-lain. Programmer ini sangat terkenal dengan codingannya. Yang ketiga adalah administrator. Apa sih tugas administrator itu? Administrator adalah seseorang yang bertugas mengelola sistem informasi dan operasi pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. Nah, yang terakhir keempat di sini ada operator. Operator adalah yang paling banyak kita temui dan paling sering kita temui. Contohnya seperti operator kampus, operator sekolah, operator kantor, dan masih banyak operator-operator lainnya. Operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada. Atau istilahnya dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk memudahkan mereka bekerja. Contohnya seperti MS Word, MS Excel, PowerPoint, dan aplikasi-aplikasi lainnya untuk memudahkan mereka bekerja. Brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Dan brainware pula orang yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer. Jadi, brainware ini adalah kita semua yang berinteraksi dengan komputer, baik itu untuk bekerja, belajar, serta bermain game. Brainware adalah komponen penting dalam sistem komputer. Tanpa adanya brainware, komputer hanyalah sekumpulan perangkat keras yang tidak berguna. Keahlian dan kreativitas brainware sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi komputer. Tahukah kamu bahwasanya brainware termasuk bagian penting dari sebuah sistem komputer? Pada kalimat ini menegaskan bahwasanya brainware atau pengguna komputer memiliki peran yang sangat krusial atau penting dalam sebuah sistem komputer. Tanpa adanya pengguna, komputer hanyalah sekumpulan perangkat keras yang tidak berfungsi. Dan pada poin kedua, hardware, software, dan brainware adalah konsep tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pada kalimat kedua ini menegaskan bahwasanya ketiga konsep tersebut, yaitu hardware, software, brainware,
saling bergantungan satu dengan lainnya, sebagaimana layaknya hardware yang menyediakan perangkat fisik, software yang memberikan intrusi, dan brandware yang menjalankan serta mengoptimalkan komputer. Prosedur adalah serangkaian-serangkaian peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Prosedur di dalam sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM adalah rangkaian-rangkaian langkah yang struktur dan sistematis. Nah, yang harus diikuti untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam pengelolaan data dan informasi. Prosedur ini bertindak sebagai pedoman yang jelas bagi seluruh pengguna sistem sehingga memastikan efisiensi, akurasi, konsistensi, dan juga pengoperasian sistem informasi manajemen. Nah, contoh-contoh prosedur di dalam sistem informasi manajemen terdapat 5. Yang pertama adalah prosedur input data, yang kedua prosedur pemrosesan data, yang ketiga prosedur output laporan, dan yang keempat adalah prosedur backup recovery data, dan yang kelima yang paling terakhir prosedur pengamanan kesalahan. Nah, jadi prosedur dalam sistem informasi manajemen adalah tulang punggung dari keberhasilan suatu sistem. Nah, dia juga memiliki prosedur yang jelas, terstruktur, dan terkonsisten, serta dengan organisasi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, keamanan, dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Baiklah, jadi kesimpulan daripada mata kuliah kita hari ini yang kita akan mempelajari tentang sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi yang menggabungkan manusia dan teknologi dan prosedur untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses dan menyebar informasi yang relevan untuk mendukung dan mengambil keputusan daripada suatu organisasi.